Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Penghapusnya mana? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harokatnya fi'il madhi itu kemarin ada dua, ditulis lagi. Satu harokat dohir, panas. Yang kedua harokat muqaddar. Nah, setiap ucapan saya ditulis. Jadi harokatnya fi'il madhi itu ada dua. Satu harokat dohir, yang kedua harokat muqaddar. Harokat dohir contohnya seperti kemarin, doroba. Jadi fathahnya dohir, fathahnya dohir, baknya di fathah doroba, seperti keterangan kemarin. Adapun fathah atau harokat muqaddar, fathah muqaddar atau harokat muqaddar itu ada tiga. Harokat muqaddar ada tiga. Satu, harokat muqaddar ing ngatasé huruf ilat. Satu, harokat muqaddar ing ngatasé huruf ilat. Contohnya seperti Roma. Roma itu fi'il madhi mabni fathah. Yang namanya harokat i'rab itu pasti di akhir kalimat, karena i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimah, yaitu di akhir kalimat. Jadi mu'rab ataupun mabni itu ada di akhir kalimat. Nah, fi'il madhi itu mabni fathah. Nah, fathahnya di dalam lafaz Roma ini namanya fathah muqaddar ing ngatasé huruf ilat. Huruf muqaddarnya di atas huruf ilat. Ra fa fi'il, mim ain fi'il, lam ya ini, alif ini adalah lam fi'il. Jadi Roma asluhu romaya. Wa ilaluhu qulibatil ya'u alifan. Ya-nya diganti alif. Ini alif, namanya alif layinah, alif huruf ilat.
fasoro Roma. Bila mana ada wawu atau ya jatuh sesudah harokat fathah supaya diganti menjadi alif. Sekali lagi, bila mana ada wawu atau ya, kebetulan di dalam lafal Roma adalah ya, Roma ya, jatuh sesudah harokat fathah mim, maka harus diganti menjadi alif. Wa ilalu kulibatil ya'u alifan ilatil litaharrukiha wang fitahima qoblaha. Karena nyandang harokatnya, berharokatnya wawu atau ya jatuh sesudah harokat fathah, maka harus diganti menjadi alif. Berbunyi Roma. Roma. Dengan demikian, maka yang asalnya Roma ya sekarang berbunyi Roma, berarti fathahnya tidak ada. Berarti fathahnya muqaddar. Muqaddar mana? Di atas alif. Dikatakan muqaddar ing atase alif. Jadi satu ada muqaddar ing atase huruf ilat. Bahasa Indonesianya diperkirakan di atas huruf ilat, contohnya Roma. Yang kedua, fathah muqaddar, apa? Harokat muqaddar. Jadi ada harokat dohir, ada harokat muqaddar. Harokat muqaddar ing atase sukun. Fathah muqaddar ing atase sukun arid. Contohnya seperti lafal darabtu, fa'altu. Darabtu. Ikut wazannya fa'altu. Darabtu. Asalnya doroba. Doroba mabni fathah dohir, maftuhul akhiri abadan. Lalu bertemu dengan ta dhamir mutaharrik rufi seperti keterangan kemarin, maka ya akhirnya fi'il madhi supaya disukun, ikutnya wazan fa'altu. Jadi asalnya doroba, terus ikut wazan fa'ala, bertemu tak dhamir mutaharrik rufi, berbunyi dorobatu, fa'alatu. Fa'ala bertemu tak dhamir mutaharrik rufi, fa'alatu. Nah, karena 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 huruf berharokat semua ya. Di dalam 2 kalimah, seperti 1 kalimah orang Arab tidak suka, likarohati tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Karena bencinya orang Arab dengan beruntunnya, bertubi-tubinya 4 huruf hidup semua di dalam 2 kalimah seperti di dalam 1 kalimah, maka akhirnya fi'il madhi disukun arid. Maka disinilah dikatakan muqaddar, dikira-kirakan di atas sukun. Nah, yang asalnya mabni fathah sekarang disukun arid, maka dikatakan muqaddar ing atase sukun. Sukun arid, sukunnya baru saja datang. Yang ketiga yaitu muqaddar ing atase harokat munasabah. Yang ketiga muqaddar, dikira-kirakan
Harokat yang ketiga, harokat muqaddar yang ketiga, yaitu harokat muqaddar ing atase harokat munasabah. Contohnya seperti lafaz dorobu, dorobu asalnya doroba, fi'il madhi mabni fathah bertemu dengan wawu dhamir jamak. Nah, dorobu bertemu dengan wawu dhamir jamak. Nah, yang asalnya dorobau, dorobau wawu. Nah, ini membutuhkan harokat engkang menyamai, engkang dinisi, engkang bangsani kepada wawu, yakni dhammah. Jadi harokatnya lam fi'il fathah dibuang, diganti dhammah. Dhammah ini dikatakan harokat munasabah. Maka dikatakan akhirnya fi'il madhi di dhammah, fathahnya fathah muqaddar di atas dhammah. Jadi utawa muqaddar ing atase dhammah, utawa muqaddar ing atase harokat munasabah, harokat sing bangsani, bangsani jinisi menyamai terhadap wawu dhamir jamak. Lalu dikasih alif, namanya alif fariqah. Al alifu lil farqi baina wawil atfi wa wawil jam'i. Walif yang untuk memisahkan antaranya wawu ataf dengan wawu jamak. Jadi setiap ada fi'il madhi waqi' jamak harus ditambahi alif sesudah wawu untuk membedakan antara wawu ataf dengan wawu jamak. Sudah. Kemarin al-af'alu salasatun madin wa mudhari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib. Fal madhi maftuhul akhiri abadan. Sudah. Sekarang wal amru majzumun abadan. Wal amru utawi pertelane fil amar iku majzumun den jazmake. Nang di zamane fil amar oleh den jazmake abadan ing dalam zaman sak lawas-lawase. Jadi hukumnya fi'il amar itu dijazmkan selama-lamanya. Kemarin sudah yang namanya fi'il amar. Nah, sekarang hukumnya fi'il amar itu dijazmkan selama-lamanya. Nah, keterangannya jazmipun fi'il amar punika sami kalian jazmnya fi'il mudhari'. Jadi fi'il amar itu majzumun abadan. Fi'il amar itu dijazmkan selama-lamanya. Untuk mengetahui jazmnya fi'il amar itu sama dengan jazmnya fi'il mudhari'. Kita buktikan. Kalau fi'il mudhari' itu menawi jazmipun fi'il amar punika sami kalian jazmipun fi'il mudhari'. Ya, jadi kalau fi'il mudhari'
Fi'il amarnya itu sahih akhir, contohnya idrib, menika jazmipun sami kalian fi'il mudhari' ingkang sahih. Jadi kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir, jazmnya memakai sukun, fi'il amarnya juga jazmnya memakai sukun. Karena fi'il mudhari' sahih akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Contohnya ada lafaz yadribu dijazmkan berbunyi lam yadrib. Berbunyi lam yadrib. Kelihatannya mudah, tapi ya mudah. Kelihatannya mudah, tapi ya sulit. Yadribu fi'il mudhari' sahih akhir. Sahih akhir itu akhirnya tidak berupa huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, alif, ya. Nah, sedangkan ba ini bukan huruf ilat, maka jazmnya memakai sukun. Fi'il amar jazmnya sama dengan fi'il mudhari' yang sahih akhir. Idrib. Ini fi'il mudhari' sahih akhir. Sahih akhir. Akhirnya berupa huruf sahih, bukan huruf ilat, maka jazmnya memakai sukun. Jazmnya sama dengan fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il amar itu ada namanya amar ghaib, ada namanya amar hadir. Kita di sini wal amru mazmumun abadan ini yang dibahas adalah amar hadir. Nah, amar hadir itu amar sighat. Idrib ini dikatakan amar sighat. Diingat, ditulis, diingat, ditulis. Idrib dikatakan amar sighat. Jadi sighatnya amar. Nah, amar sighat, amar yang sighatnya amar ini dikatakan amar hadir. Hadir itu datang. Hadir itu berarti orang yang diajak bicara di depannya, orangnya datang. Idrib mukulo sapa sira. Nah, berarti orangnya ada. Jadi amar hadir itu, amar sighat itu adalah huwa utawi amar sighat iku amrul hadir. Amar sighat ini adalah amar hadir. Nah, amar hadir al-jari alal mudhari il mazmumi. Amar hadir itu adalah amar yang perjalanannya sama dengan fi'il mudhari yang dijazmkan. Nah, karena amar hadir itu aslinya dibuatnya dari fi'il mudhari waqi' hadir, maka dikatakan amar hadir. Sekali lagi diingat-ingat, amar hadir itu dibuatnya dari fi'il mudhari waqi' hadir. Waqi' hadir itu waqi' mukhatab. Kita buktikan. Idrib itu asluhu tadribu.
tadribu. Diingat-ingat. Bagaimana caranya lafal tadribu bisanya berbunyi idrib? Wa iklaluhu utawi iklale. Lafal tadribu bisane muni idrib. Iku hudifat harful mudharaati. Dibuang huruf mudharaahnya. Apa to ilate? Kok dibuang huruf mudhara'ae li sighatil amri? Krana kanggo gawe sighat amar. Nah, jadi taknya dibuang karena mau membuat sighat amar. Jadi idrib asluhu tadribu. Taknya dibuang karena mau membuat sighat amar. Otomatis dibaca tadribu. Taknya dibuang berbunyi dribu. Dribu nggak bisa dibaca. Karena nggak bisa dibaca, utiat hamzatul wasli, maka didatangkan hamzah wasol. Kenapa kok didatangkan hamzah wasol? Li usrin nutki bisakin fi awalil kalimati. Ditulis li usrin nutki. Nah, li usrin nutki bisakin. Karena apa ya? Li usrin nutki bisakin. Krana angele ngucap kelawan sukun. Kalau dribu kan susah bacanya. Karena susah, maka didatangkan hamzah. Hamzahnya hamzah wasol. Kenapa didatangkan hamzah wasol? Li usrin nutki bisakin. Li usrin nutki krana angel ngucap. Ngucap bisa kini kelawan huruf mati, maka didatangkan hamzah wasol. Nah, hamzah wasolnya ini diapakan? Di fathah berbunyi adribu, di domah berbunyi udribu, apa di kasroh berbunyi idribu. Itu dilihat bila mana sesudah fa fi'il itu di kasroh, sesudah fa fi'il adalah ain fi'il. Ya, sesudah fa fi'il di kasroh, maka hamzah wasolnya di kasroh berbunyi idribu. Sesudah berbunyi idribu, summa ta'ti bisuratil baqi madzuma. Summa ta'ti lalu didatangkan bisuratil baqi dengan surah yang paling akhir madzuman. Dijazmkan, jazmnya memakai sukun binaan al amri, karena mabninya fi'il amar adalah mabni sukun bila mana fi'il mudhari' shahih akhir. Gampang kan?
Sulit kan? Nah, jadi kalau lihat idrib gampang. Lam yadrib jazmnya seperti sukun, dan harus tahu rinciannya. Sekali lagi, idrib itu asalnya tadribu. Nah, maka lafal idrib ini dikatakan amar sighot. Dikatakan amar sighot karena sighotnya amar. Nah, amar sighot itu dikatakan amar hadir. Kenapa amar hadir? Karena dibuatnya dari fi'il mudhari' waqi' mukhathab. Mukhathab dengan hadir itu sama. Nah, amar sighot itu adalah disebut juga namanya amar hadir. Dikatakan amar hadir karena dibuatnya dari fi'il mudhari' waqi' mukhathab atau waqi' hadir. Perjalanannya sama dengan fi'il mudhari' yang dijazmkan. Jadi kalau jazmnya fi'il mudhari' memakai sukun, karena fi'il mudhari' shahih akhir, fi'il amar jazmnya juga memakai sukun karena fi'il amar itu shahih akhir. Jadi idrib asluhu tadribu wa i'laluhu hudifat harful mudhara'ati ilatil sighatil amri fasara dribu ribu. Nah, summa utiyat hamzatul wasli ilate li usrin nutki bisakin. Karena sulitnya membaca dribu, maka didatangkan hamzah wasol untuk memudahkan membaca. Hamzah wasolnya ini diharokati apa? Apakah di dhammah berbunyi udribu? Apakah diharokati fathah berbunyi adribu? Ataukah dibaca kasrah berbunyi idribu? Nah, hamzah wasolnya adalah di kasroh. Kenapa di kasroh? Karena sesudah fa fi'ilnya yakni ra di kasroh, maka hamzah wasolnya di kasroh. Jadi hamzah wasolnya ini di kasroh mengikuti harokatnya huruf sesudah fa fi'il. Sesudah itu summa ta'ti bi suratil baqi majzuman. Nah, lalu akhirnya fi'il amar supaya dijazmkan, alasannya ilatnya binaan alal amri, karena untuk memabnikan fi'il amar yakni majzumun abadan dijazmkan. Jazmnya sesuai dengan keadaannya. Kalau dia shahih akhir, maka jazmnya memakai sukun. Ya. Berbicara masalah hamzah wasol. Ya. Contohnya seperti sekarang. Dakhroja. Dakhrij. Ini aslinya adalah tudakhriju. Dakhrij asluhu tudakhriju. Wa i'laluhu. Dakhroja yudakhriju dakhrojatan. Dakhroja yudakhriju. Waqi' mukhatabnya tudakhriju. Yudakhriju, yudakhrijani, yudakhrijuna, tudakhriju, tudakhrijani, yudakhrijna. Waqi' mukhatabnya tudakhriju.
riju. Tudah riju. Wa i'laluhu, caranya lafal tudah riju bisa berbunyi dahrij. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in illa ma syaa wa Hifdul mawang wal aliyul azim la haula wa la quwwata illa billah. Tudakhriju wa ilalu khudifat harful mudharra'ati. Lalu seperti tadi, untuk membuat fi'il amar huruf mudharra'ahnya dibuang, karena huruf mudharra'ah itu adalah tanda-tandanya fi'il mudhari'. Jadi untuk membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari' didatangkan huruf ana, itu pelajaran besok. Maka untuk membuat fi'il amar juga yang asalnya ada huruf mudhari'ahnya, huruf mudhari'ahnya harus dibuang. Huruf mudhari'ahnya dibuang. Wa ilaluhu khudifat harful mudhari'ati. Ilanya dibuang huruf mudhari'ah ilatil sighatil amri, karena mau dibuat fi'il amar, mau dibuat sighat amar. Fasara dakhriju. Kalau tadi dribu nggak bisa baca, susah bacanya, maka udiyat hamzatul wasl, maka harus didatangkan hamzah wasl. Kalau sesudah huruf mudhari'ah tudakhriju berupa dal, ini punya harokat tudakhriju, tudakhriju. Sesudah tak ini dal, ini dibuang, dalnya punya harokat, beda dengan dribu. Kalau sudah punya harokat, tidak perlu didatangkan lagi hamzah wasol, cukup dengan harokatnya dal yang di fathah berbunyi dahriju. Sesudah dahriju, karena dia fi'il amar, hukumnya mabni sukun, summa ta'ti bi suratil baqi mazuman ilati bina'an al amri fasara dahrij. Jadi ini perbedaan. Kalau sesudahnya huruf mudhari'ah dia mempunyai harokat, tidak perlu didatangkan hamzah wasol. Tapi kalau sesudah huruf mudhari'ah itu mati, maka didatangkan hamzah wasol. Harokatnya hamzah wasol ikut kepada sesudah fa fi'ilnya. Kalau di kasroh maka di kasroh. Yang berharokat seperti dakhrij, yang aslinya tudakhriju, tidak perlu diharokati. Kita buktikan. Nasara yansuru, yansuru, yansuru. Fi'il amar itu dikatakan amar sighat unsur. Ini dikatakan amar sighat. Kenapa dikatakan amar sighat? Apa itu amar sighat? Amar sighat itu adalah disebut amar hadir. Jadi
yang namanya amar hadir, fa'ilnya harus mukhatab. Jadi fi'ilnya harus dibuat dari mukhatab. Nah, amalnya seperti amalnya fi'il mudhari' yang waqi' hadir mahal jazm. Kalau begitu yansuru, yansuroni, yansuruna itu ghaib. Tansuru, tansuroni, yansurna itu ghaibah. Nah, sekarang tansuru. Tansuru, bagaimana caranya menjadi unsur? Wa i'laluhu, utawi i'lali lafal tansuru bisa nih menjadi unsur. Tansuru, bagaimana caranya bisa menjadi unsur? Wa i'laluhu difat harful mudharaati, yaitu dibuang huruf mudharaahnya. Nah, fasara nsuru, begitu nsuru nggak bisa dibaca. Kalau nggak bisa dibaca karena nunnya mati kan nggak bisa dibaca, Mas. Summa utiyat hamzatul wasli, maka didatangkan hamzah wasol. Ilate li usrin nutki bisakin, karena sulitnya mengucapkan huruf yang mati. Ada yang memberi ilat iddibaton karena pelanggarannya seperti itu. Nah, jadi ada yang iddibaton, ada yang usrinut bisakin. Maka didatangkan membunyi unsur sur. Nah, didatangkan. Apakah hamzah wasol ini dibaca unsuru? Apakah dibaca ansuru? Apakah dibaca insuru? Yakni dilihat sesudah fa fi'il, yaitu huruf shad. Bila mana sesudah fa fi'il ini didomah, maka hamzah wasolnya didomah. Sama halnya apabila hamzah sesudahnya fa fi'il di kasroh, maka hamzah wasolnya di kasroh. Sesudah fa fi'ilnya di domah, maka fa fi'ilnya di domah berbunyi unsur. Sesudah berbunyi unsuru, hukumnya fi'il amar itu dijazmkan. Maka summa ta'ti bisuratil baqi madzuman, harus dijazmkan. Ilate binaan alal amri fasara unsur, maka berbunyi unsur. Jadi kalau di sesudahnya fa fi'il di domah, hamzah wasolnya di domah. Sesudahnya fa fi'il di kasrah, hamzah wasolnya di kasrah. Bagaimana kalau sesudah fa fi'ilnya di fathah? Contohnya adalah fataha yaftahu. Iftah, ini adalah yaftahu. Fataha yaftahu, yaftahu sesudah fa fi'il, yaitu ain fi'ilnya di fathah. Fataha, fa fi'il, ta ain fi'il, ha lam fi'il. Ain fi'ilnya di fathah. Yaftahu, ya huruf mudharaah, fa fi'il, ta ain fi'il, ha lam fi'il, yaftahu.
Ain fiilnya di fathah. Iftah. Fiil amar sekali lagi itu dikatakan amar sigot ini. Sigotnya sigot amar, fiil amar. Sigot amar itu adalah amar hadir. Maka fiil mudhari karena sigot amar itu dikatakan atau fiil amar itu dikatakan amar hadir, maka fiil mudhari'nya harus dari fiil mudhari' yang waqi' hadir. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Ghaib, taftahu, taftahani, taftahuna. Yaftahu, yaftahani, yaftahuna. Ghaib. Ghaib banyak. Taftahu, taftahani, yaftahna. Ini ghaibah. Ghaibahnya wakai jamak yaftahna. Mufrad mudzakkar mukhatabnya taftahu. Taftahu, taftahani, taftahuna, taftahina, taftahani, taftahna, aftahu, naftahu. Taftahu ini fiil mudhari' waqi' mukhatab mau dibuat fiil amar. Wa ilaluhu hudifat harful mudhari'ati ila sighatil wa ilal khudifat harful mudhari'ati ila sighatil amri fasara tahu. Dibuang huruf mudhari'ahnya karena mau membuat fi'il amar. Berbunyi tahu. Susah toh bacanya toh. Gak bisa dibaca toh. Summa utiyat hamzatul wasli. Karena gak bisa dibaca, sulit dibaca, maka didatangkan hamzah wasal. Kenapa? Alasannya li usrin nutqi bisakin. Karena fathah fa ini disukun, sulit dibaca, maka didatangkan hamzah. Alasannya li usrin nutqi bisakin, karena susahnya membaca fa yang hurufnya mati, maka didatangkan hamzah. Kalau di dhammah sesudahnya ain fi'il, fa fi'ilnya di dhammah. Kalau di kasroh sesudahnya ain fi'il, maka sesudahnya fa fi'il, ya, atau ain fi'ilnya kok di kasroh, maka fa fi'ilnya di kasroh. Begitu pula kalau di fathah sesudahnya fa fi'il, yakni ain fi'ilnya taknya di fathah, di sini juga ikut di kasroh. Jadi kalau di fathah atau di kasroh, ini di kasroh, ini di fathah, ini dibaca kasroh. Jadi berbunyi iftah. Iftah fa'ili sopo siro lanang siji. Sudah selesai. Nah semua ini karena dia fi'il mudhari' shahih akhir, jazmnya memakai sukun. Amarnya juga sama. Kalau amarnya shahih, mudhari'nya shahih, jazmnya memakai sukun. Amarnya shahih akhir, jazmnya juga memakai sukun. Begitu pula kalau mu'tal. Begitu pula kalau mu'tal. Mu'tal akhir sama jazmnya dengan
mudoreknya. Kalau buang huruf ilat, di sini juga buang huruf ilat. Nah, ini besok lagi mu'tal akhir, soheh akhir, tapi bertemu dengan syekh. Nah, baik syekh mayung kilu irobahu ataupun syekh mayu jibut bina'ahu, jazmnya fil amar dengan jazmnya fil mudhari sama. Insyaallah besok lagi. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.